Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiuddin Muhammad Fahri, NIM 213. Saya di sini akan mengerjakan atau menyelesaikan tugas ulangan akhir semester, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen kompensasi. Yang pertama, pengertian dahulu. Manajemen kompensasi adalah hal-hal yang diatur atau direncanakan oleh organisasi maupun perseorangan untuk mengapresiasi hasil kerja seseorang dapat berupa uang. Yang selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi adalah sebuah pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima karyawan untuk sebagai imbalan karena telah memberikan jasanya kepada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi yang pertama adalah kompensasi finansial, yang kedua kompensasi non finansial. Kompensasi finansial sendiri itu adalah kompensasi yang tidak langsung, bisa berupa program-program asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan lainnya. Bayarannya di luar hitungan jam kerja, jadi upah yang diberikan itu tidak sesuai dengan waktu jam kerja. Yang selanjutnya adalah kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial adalah berupa pekerjaan, yaitu tugas-tugas atau tanggung jawab, itu rasa pencapaian. Yang selanjutnya adalah lingkungan kerja, kebijakan-kebijakan sehat, supervisor, itu adalah kompensasi non finansial. Yang selanjutnya adalah tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama itu adalah menghargai prestasi karyawan. Jadi adanya kompensasi itu adalah untuk menghargai karyawan dengan cara yaitu memberikan imbalan atau memberikan gaji. Yang selanjutnya adalah menjamin keadilan gaji karyawan. Jadi seluruh karyawan itu digaji atau dikasih imbalan yang sesuai dengan kerjanya. Yang selanjutnya adalah mempertahankan karyawan yang baik. Jadi kompensasi ini adalah mempertahankan karyawan yang baik. Selanjutnya adalah tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan untuk mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan. Jadi manajemen kompensasi ini memiliki tujuan agar strategi perusahaan itu berjalan dengan lancar. Tujuan manajemen kompensasi itu ada berapa ya? Yang saya tahu ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu adalah memperoleh SDM yang berkualitas. Yang kedua mempertahankan karyawan yang ada. Yang ketiga adalah menjamin keadilan. Yang saya ingat mungkin itu. Ada beberapa keuntungan perusahaan mengadakan atau menerapkan manajemen kompensasi. Yang pertama adalah sistem kompensasi yang didesain dengan adil dan baik, memberikan dampak yang positif kepada karyawan ataupun individu yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah sistem kompensasi yang adil akan mendorong karyawan yang memberikan kinerja yang lebih baik, kinerja yang berkualitas, kinerja yang normal, dan kinerja yang sangat memuaskan hasilnya. Yang selanjutnya adalah sistem itu memberikan keseimbangan kerja dan kehidupan. Sistem tidak memberikan hukuman kepada karyawan untuk sesuatu yang di luar kendali. Jadi sistem tersebut tidak memberikan hukuman kepada karyawan
yang apabila karyawan tersebut melanggar sesuatu yang di luar kendali. Yang selanjutnya adalah sistem kompensasi. Sistem kompensasi ada dua. Yang pertama sistem prestasi, yang kedua sistem waktu. Sistem prestasi itu pengupahan secara langsung. Upah itu diberikan kepada seseorang atas prestasi kerjanya yang ditunjukkan dalam kerja tersebut atau dalam perusahaan tersebut. Beda dengan sistem waktu. Kalau sistem waktu itu kita kerja sesuai dengan jam yang kita kerjakan. Misalkan sehari kita kerja 7 jam, nah kita dapat upah ya 7 jam itu. Berapa itu tergantung perusahaan tersebut. Adapun kelemahan sistem waktu dan kelebihan. Yang pertama itu kelemahannya tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan. Jadi seluruh karyawan itu sama rata kerjanya per jam gitu. Yang kedua itu membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan sungguh-sungguh bekerja. Ada kekurangan atau kelemahan, pasti ada kelebihan. Kelebihan sistem waktu ini dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi, maupun kompetisi yang kurang sehat. Yang selanjutnya adalah menjamin kepastian penerimaan upah secara menyeluruh atau secara normal, tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia. Yang selanjutnya adalah yang mempengaruhi kebijakan kompensasi. Yang pertama adalah supply dan permintaan tenaga kerja. Yang ketiga produktivitas. Yang keempat kesediaan untuk membayar. Yang keempat kendala-kendala pemerintah. Mungkin yang dapat saya sampaikan cuman itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.